Hai pejuang Rainboot sekalian, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengirim kebutuhan yang sudah kita entry ke admin kabupaten untuk diverifikasi oleh tim verifikator kabupaten. Nah, tidak terasa beberapa hari lagi untuk penginputan Rainboot ini telah berakhir. Dan saatnya apabila sudah mengentry uraian tugas dan capaian semuanya, terlihat kebutuhannya berapa. Tahap selanjutnya yaitu kita harus mengirim usulan kebutuhan ke kabupaten masing-masing. Nah, video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara menginput Rainboot, menyusun capaian dan mengisi ABK, semuanya existing, semuanya sudah saya jelaskan. Dan berikutnya kita masuk dulu. Nah, ini adalah hasil entrian kita. Kebetulan saya ingin menampilkan ini contoh dari salah satu puskesmas di kabupaten kami yang hampir selesai mengentri, tapi kayaknya ini belum selesai. Namun kita sudah lihat bahwa ini hasil entrian mereka. Kalau sudah selesai untuk perhitungan Rainboot, di sini ada menu kirim usulan kebutuhan ke tim verifikator dari pemerintah daerah. Nah, kita klik di sini. Nah, ini ada menu terbaru untuk kita mengisi apakah ada jabatan fungsional kesehatan yang akan masuk atau naik jenjang, yang akan berhenti, dan nanti akan terlihat hasil proyeksi lowongan jabatan kesehatan, jabatan fungsional kesehatan di sini. Fungsional kesehatan 1 karena PNS-nya tidak ada. Nah, untuk mengisi yang ini, keterangannya ada di bawah, yaitu kalau JFKM artinya jabatan fungsional kesehatan yang masuk, yaitu jabatan fungsional kesehatan menurut jenis dan jenjang jabatan yang akan masuk ke jenjang dan jenis jabatan fungsional kesehatan pada saat tahun yang terhitung. Maksudnya di sini apabila ada rencana tenaga fungsional kesehatan yang akan masuk ke Fasenkes atau jenjang jabatan yang ada di sini, tentunya kita buatkan ya kebutuhannya di sini. Kalau memang misalnya sudah pasti tahun berjalan ini akan memasuki jabatan ini, misalnya dia akan mutasi ke jabatan ini, misalnya ke dokter ahli muda, namun menunggu SK atau gimana kayak gitu, atau misalnya memang dia sudah usul namun sudah pasti dia akan masuk di tahun berjalan ini. Nah, kita isi di sini. Tentunya sudah kita isi kan ini jabatan fungsionalnya yang akan dia tempati. Nah, kita isi nantinya kalau misalnya dia mau di sini, kita isi 1. Kalau di sini yang kolom kedua yaitu jabatan fungsional kesehatan yang akan naik jenjang. Pengertiannya di sini yaitu jabatan fungsional kesehatan menurut jenis dan jenjang jabatan yang akan naik ke jenjang jabatan berikutnya pada saat tahun yang terhitung. Nah, misalnya di bulan Oktober ini dia akan naik pangkat kan, Oktober ini termasuk tahun yang dihitung. Jadi kita masukkan di sini kebutuhannya. Misalnya contoh di sini
bidan mahir ABK-nya ada 7 dan PNS-nya ada 5. Nah, rencana yang 2 orang ini kan kebutuhannya ada 2. Rencananya 2 orang ini yaitu lowongan proyeksi untuk bidan terampil yang akan naik jenjang ke mahir nanti di bulan Oktober. Nah, jadi kita isi di sini jabatan yang akan naik, ini kolom kedua ya. Kolom kedua yaitu yang akan naik. Di sini terampilnya 2 yang akan naik. Nah, jadi kita diisi di bidan terampil ini 2. Ini kan kebutuhannya ada 2, nanti kita isi 2. Nah, jadi di sini kebutuhannya bertambah 2. Karena yang 2 orang di terampil ini akan naik ke mahir. Jadi otomatis untuk proyeksi kebutuhannya akan bertambah 2 apabila bidan terampil ini 2 orang naik ke sini. Jadi ditambah kebutuhannya 2, jadi 4 total kebutuhan apabila dia akan naik pangkat di terampil gitu. Dan selanjutnya misalnya di sini akan ada pensiun di bidan penyelia. Ini pensiun yang ketiga yaitu jabatan fungsional yang akan berhenti. Yang akan berhenti di sini penjelasannya yaitu jabatan fungsional kesehatan menurut jenis dan jenjang jabatan yang akan berhenti dikarenakan misalnya dia pindah, pensiun, dan lain-lain pada saat tahun terhitung. Nah, misalnya bidan mahir untuk tahun terhitung ini akan pensiun 1 orang untuk PNS-nya. Nah, nanti kita isi di kolom ketiga ini. Misalnya kita 1 orang. Nah, jadi kebutuhannya akan bertambah jadi 3 karena satunya akan pensiun. Nah, gitu. Jadi untuk proyeksi lowongan JFK ini otomatis bertambah apabila kita isi salah satu ini. Total kebutuhan ini dikurang JFK tambah yang masuk kurang yang akan naik kurang yang akan berhenti sama dengan ini lowongan proyeksi ya, ini rumusnya. Apabila pengisian ini sudah yakin semua atau misalnya memang belum yakin, bisa kita simpan di sini. Nah, kita simpan di sini, klik simpan. Apabila kita klik simpan data tanpa kirim, nanti kita masih bisa mengedit atau mengubah ini isian ini. Apabila kita klik kirim usulan, maka nantinya tidak akan bisa diubah lagi. Nah, kalau kirim usulan itu langsung tim verifikator kabupaten akan memverifikasi. Nah, gitu. Usahakan para pejuang lembut benar-benar mengisi dengan teliti karena ini memang kebutuhan yang real untuk nantinya menjadikan formasi P3K atau pemanfaatan untuk mutasi teman-teman atau naik pangkat bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!